Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 2003201, kelas DRMIK, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita akan mengenal apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan media yang bisa menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk media berbagi sumber data. Jaringan komputer saat ini orang gunakan untuk mentransmisikan data lewat saluran berbasis internet. Dalam kehidupan modern, alat ini sangat penting kehadirannya dan terus berkembang. Tidak heran bila muncul berbagai jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer sekarang memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan masyarakat modern. Kebutuhan akan bekerja cepat menuntut efektivitas dalam penggunaan sebuah jaringan dan untuk lebih memahami hal ini, berikut beberapa jenis materi mengenai jaringan komputer. Yang pertama yaitu penjelasan tentang prosesor pada komputer. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor maka PC tidak dapat dijalankan. Pengendalian atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Bagian A yaitu jenis-jenis prosesor. Adapun jenis-jenis prosesor yaitu ada dua, prosesor Intel dan prosesor AMD. Selanjutnya yaitu sejarah prosesor. Sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor buat awal kalinya terbuat oleh para teknisi dari industri elektronik Intel. Mikroprosesor merupakan sebuah IC, di mana IC merupakan singkatan dari Integrated Circuit yang digunakan selaku otak atau pengolahan utama dalam sebuah sistem komputer. Selanjutnya yaitu fungsi prosesor komputer beserta bagian-bagian dan penjelasannya. Terdapat 3 bagian komponen prosesor komputer yang utama, yakni ALU atau Arithmetic Logical Unit, dan CU Control Unit, dan MU merupakan Memory Unit. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu Arithmetic Logical Unit yang berfungsi melakukan semua bentuk perhitungan aritmatika sesuai dengan instruksi programnya. Bagian ALU ini pada dasarnya melakukan semua bentuk logika. Yang kedua itu Control Unit atau CU yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data seperti input dan output pada komputer. Semua peralatan dalam sistem komputer diatur dan dikendalikan oleh CU. Memory Unit yang berfungsi sebagai alat penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Selanjutnya itu menjelaskan mengenai RAM pada komputer. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara dan hanya bekerja perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Jadi RAM ini hanya berfungsi atau beroperasi pada saat perangkat kita diaktifkan. Selanjutnya itu fungsi RAM. Fungsi RAM yang perlu untuk diketahui adalah sebagai penyimpanan memori sementara. Fungsi ini merupakan fungsi RAM yang paling utama. Memori yang ada pada RAM kemudian akan diteruskan menuju CPU untuk diproses informasi dari aplikasi maupun program yang ada dan disimpan di dalam RAM. Kemudian di sini ada jenis-jenis RAM. Yang pertama itu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat SRAM atau Static Random Access Memory. Yang kelima yaitu EDRAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Yang keenam yaitu FPM DRAM atau First Fetch Mode DRAM. Yang ketujuh yaitu Flash RAM. Yang ke-8 yaitu DDR SDRAM atau Double Date
RAID SDRAM. Di sini adalah beberapa contoh dari jenis-jenis RAM di atas. Selanjutnya yaitu sejarah RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang ROM pada komputer. Pengertian ROM atau Read Only Memory. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media menyimpan data pada komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut dengan firmware. Selanjutnya itu fungsi ROM. Fungsi ROM yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan kode-kode booting, di mana kode-kode booting tersebut akan tampak saat Anda mulai menyalakan layar komputer. Biasanya pada layar Anda akan menemui tampilan untuk masuk ke BIOS. Terus alat distribusi software. ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Penggunaan ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media simpan ROM lebih awet. Terus sebagai backup file ke dalam ROM merupakan solusi tepat terutama bagi Anda yang tidak ingin datanya terkena virus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ROM dan awal mula ROM. Berikut adalah jenis-jenis ROM. Yang pertama itu Masked Read Only Memory, 2 Programmable Read Only Memory, yang ketiga Erasable and Programmable Read Only Memory, 4 Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory, dan kelima itu Flash ROM. Selanjutnya itu perkembangan ROM. ROM atau Read Only Memory biasanya juga disebut sebagai firmware, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Berikut adalah contoh dari ROM. Kemudian penjelasan mengenai hard disk pada komputer. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Jadi fungsi hard disk yaitu satu menyimpan data software, backup data, tempat menyimpan database, menyimpan data dari operating system, dan menyimpan dari berbagai file pengguna. Di sini ada jenis-jenis hard disk. Yang pertama itu hard disk ATA atau AIDE, yang kedua hard disk SCS, yang ketiga hard disk RAID, 4 hard disk SATA, dan 5 hard disk SSD. Selanjutnya yaitu sejarah hard disk. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM atau International Business Machines Corporation pada tahun 1956 silam. Dengan berat 500 kg, hanya dapat menampung 5 megapiksel. Tentunya sebuah media penyimpanan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan di rumah. Dulu hard disk disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan dengan harga sewa yang terbilang cukup mahal, yaitu sekitar 5.000 US dollar per bulan. Seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada disk.
Selanjutnya yang kelima yaitu penjelasan tentang monitor pada komputer. Pengertian monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output menyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer takkan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasannya mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Selanjutnya yaitu fungsi monitor. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Selanjutnya itu beberapa jenis monitor. Yang pertama itu CRT atau cathode ray tube. Yang kedua LCD, liquid crystal display. Yang ketiga LED, light emitting diode. Yang keempat yaitu monitor plasma. Selanjutnya yaitu sejarah monitor. Tahap perkembangan monitor komputer pertama ini terjadi pada tahun 1855 dengan ditandai dengan tabung sinar katod oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Heinrich Geissler pada tahun 1815 sampai 1879. Heinrich Geissler termasuk seorang ahli mesin, ahli fisika, dan peniup kaca berkebangsaan Jerman. Berikut adalah contoh dari monitor yang biasa di komputer, laptop, dan handphone dan semua yang menggunakan layar monitor. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai VGA pada komputer. VGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Berikut adalah tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama itu S3 Virge, kedua Atira G3D, ketiga Nvidia NV3, empat Nvidia NV4, yang kelima Nvidia GeForce Series, dan ATI Radeon Series. Ini adalah gambar dari VGA. Kemudian yang ketujuh yaitu penjelasan mengenai perangkat keras yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer sehingga dapat dijalankan. Yang kedua itu RAM. RAM adalah Random Access Memory yang bekerja dengan mengolah setiap data dan perintah yang dimasukkan pengguna kemudian menyimpan data sementara. Kemudian ROM. ROM ialah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM tersebut berbentuk permanen. Hard disk dalam tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen lain pada komputer. Terus monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer. Kemudian yaitu VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Selanjutnya yaitu yang ke-8. Mengapa saat membuka file Explorer kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawal dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Lantas, kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Jadi jawabannya itu karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu hard disk ini juga harus diberi label sesuai dengan urutan. Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian untuk melanjutkan label huruf sebelumnya maka hard disk diberi huruf C. Jadi huruf C pada setelah floppy ditujukan untuk melabeli hard disk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun karena ukuran hard disk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Baik, itulah tadi penjelasan terakhir. Semoga teman-teman dapat mengambil sedikit ilmu dari penjelasan saya tadi mengenai jaringan komputer.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.